Podcast Network Asia. Generasi milenial dan Gen Z seringkali dianggap sebagai generasi yang rapuh dan manja. Tapi apakah stereotip ini menggambarkan kenyataan yang sebenarnya? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas soal Strawberry Generation. Apakah kamu pernah dengar istilah ini? Jadi, Strawberry Generation merujuk pada generasi muda di Taiwan yang lahir pada tahun 1990-an ke atas. Sebutan ini muncul karena generasi tua menganggap generasi muda sekarang ibaratnya punya mental tempe, tidak tahan banting dan manja. Namun di sisi lain, generasi tua itu kadang lupa. Mereka sebenarnya juga punya andil yang besar loh, toh mereka yang membesarkan generasi tersebut. Pola asuh mereka pada generasi muda juga punya kontribusi dalam membangun karakter generasi muda. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Setiap generasi pasti menganggap generasi mereka paling baik. Apalagi generasi yang lebih tua cenderung menganggap kalau generasi mereka lebih baik daripada generasi muda. Pasti kamu sering dengar kalimat ini. Anak sekarang mah bla bla bla. Beda sama zaman dulu. Sekarang mah bla bla bla. Familiar nggak? Ada sebuah istilah yang menarik. Strawberry Generation adalah sebutan untuk orang Taiwan yang lahir pada tahun 1990-an ke atas. Di dunia barat, periode ini seringkali dihubungkan dengan generasi milenial dan Gen Z. Sebutan ini muncul karena generasi sebelumnya merasa orang yang lahir pada tahun 1990-an ke atas ibaratnya punya mental tempe yang mudah sekali terluka seperti strawberry. Generasi tua seringkali mengaitkan kalau generasi strawberry itu tidak punya mental yang kuat dalam bekerja. Dianggap sebagai karyawan yang manja, egois, arogan, dan malas. Generasi ini diberi label sebagai strawberry karena ada dua alasan. Pertama, generasi muda ini dibesarkan di lingkungan yang lebih baik, seperti strawberry yang ditanam dan dipelihara di rumah kaca daripada generasi sebelumnya. Kedua, strawberry dikenal karena keindahan, kelezatan, dan harganya yang mahal. Hal ini menunjukkan kalau kaum muda tidak kuat menghadapi tekanan, kesulitan, dan frustasi karena mereka dibesarkan di lingkungan yang baik dan nyaman, serta dapat memperoleh hampir apapun yang mereka inginkan. Sejak label itu muncul, secara umum masyarakat menganggap generasi strawberry sebagai anak muda yang tidak kompeten atau bahkan tidak bertanggung jawab dalam hidup di masyarakat. Misalnya seringkali berpindah-pindah pekerjaan dan sebagainya. Mereka menganggap generasi strawberry terbiasa hidup berkelimpahan sehingga mereka tidak pernah menyadari kalau semua hal itu perlu kerja keras. Sebuah penelitian mengungkapkan 62% profesor universitas yang diwawancarai percaya kalau mahasiswa Taiwan tidak sekompeten mahasiswa dari China. Hal ini disebabkan mahasiswa Taiwan terpapar banyak informasi tapi tidak bisa berkonsentrasi pada pembelajaran khusus. Sedangkan mahasiswa China mampu menanggung kerja keras dan punya tujuan yang jelas. Namun ada faktor yang menarik. Jika generasi tua memberikan label generasi muda sebagai generasi strawberry yang mentalnya tempe, apakah mereka lupa siapa yang membesarkan generasi tersebut? Siapa yang menciptakan kondisi itu? Mungkin saja tanpa mereka sadari, generasi tua juga punya andil besar dalam buat anaknya menjadi bagian dari generasi strawberry. Ada beberapa contoh yang menarik. Pertama, membelikan apapun yang diminta. Ketika anakmu merengek ingin membeli sesuatu, apakah kamu terbiasa mengalah dan akhirnya menuruti permintaan tersebut? Jika iya, mungkin saja anak tersebut tumbuh tanpa belajar untuk menerima penolakan. Padahal ketika generasi tua itu masih kecil, mereka terbiasa dalam didikan yang lebih keras. Maklum saja, saat itu kondisi ekonomi tidak sebaik saat ini. Alhasil, anak itu tumbuh dengan anggapan kalau orang lain pasti menuruti apapun yang dia inginkan. Kedua, menukar waktu dengan uang. Di era sekarang, wajar saja kedua orang tua sibuk bekerja, sehingga mereka hanya punya sedikit waktu dengan anaknya. Sebagai kompensasi, banyak orang tua memanjakan anaknya dengan memberikan uang dalam jumlah yang besar.
Ketiga, tidak pernah menghukum kesalahan anak. Mungkin di zaman dulu kita pasti familiar dengan cara orang tua membesarkan anak dengan tangan besi. Misalnya kalau kita nakal, pasti akan terima pukulan. Namun di era sekarang, cara seperti itu sudah ditinggalkan. Tapi apakah kamu punya cara yang efektif untuk menghukum anak kamu ketika salah? Keempat, membantu di luar batas kewajaran. Ketika ada pekerjaan rumah dan anakmu kesulitan, apakah kamu atau asisten rumah tangga di rumah yang mengerjakan PR tersebut? Jika iya, hal ini bisa berdampak buruk di masa depan. Anak tersebut tidak belajar soal independen dan mencari solusi atas masalah yang sedang dihadapinya. Dunia tempat generasi strawberry dan generasi sebelumnya sudah jauh berbeda. Berkat kerja keras generasi sebelumnya, ekonomi Taiwan meningkat drastis dan masuk dalam jajaran 30 negara terbesar di dunia, dengan pendapatan per kapita 3 kali lebih besar daripada China. Tiba-tiba saja banyak bermunculan kafe dan tempat nongkrong. Sebagai gambaran, sejak tahun 2007 hingga 2013, ada 30% peningkatan jumlah restoran dan kafe. Menariknya, ketika generasi muda berlomba-lomba menjadi pengusaha dengan buka kafe atau tempat nongkrong, generasi tua justru nggak suka. Mereka merasa generasi muda tidak punya ambisi besar dalam hidup. Maklum saja, di era lama, produk elektronik dan agrikultur dari seluruh dunia seringkali memiliki label Made in Taiwan. Namun sekarang, Taiwan merupakan negara yang kaya. Ekonominya juga sudah berubah. Bagi banyak negara berkembang, hal ini ditandai perubahan dari perusahaan manufaktur dengan fokus ekspor menjadi ekonomi yang fokus pada konsumsi domestik dan jasa. Itulah yang menyebabkan generasi muda di Taiwan tidak lagi berada di bisnis manufaktur. Namun mereka ingin menjadi pengusaha dan menjual produk atau jasa yang menunjukkan siapa diri mereka. Hasilnya, banyak kafe dan tempat nongkrong baru bermunculan. Pertanyaannya, apakah benar kalau generasi muda merupakan generasi strawberry? Sebagai disclaimer, saya mungkin saja bias karena termasuk dalam generasi ini. Pertama, anggapan kalau generasi strawberry merasa berhak dan manja. Mungkin kamu sering dengar stereotip ini. Namun pertanyaannya, kamu bekerja keras di perusahaan, lalu rekan kerja kamu yang kerjanya biasa aja digaji lebih besar daripada kamu. Nah, kamu terima nggak diperlakukan seperti itu? Generasi muda cenderung berani bicara hal yang dianggap sensitif oleh generasi sebelumnya. Mungkin hal ini yang akhirnya muncul anggapan kalau generasi muda sebagai generasi yang suka komplain. Padahal generasi sebelumnya terima saja diperlakukan seperti itu oleh perusahaan. Kedua, anggapan kalau generasi strawberry itu lemah, mental tempe, dan gampang baper saat dikritik. Mungkin perlu dipahami zaman sudah berubah. Di zaman dulu, praktek seperti memaki karyawan dan menggebrak meja ketika marah merupakan hal yang lumrah. Namun di saat ini, cara kerja seperti itu sudah tidak relevan. Yang dibutuhkan oleh karyawan adalah cara yang lebih manusiawi, yaitu masukan yang membangun. Ketiga, anggapan kalau generasi strawberry adalah generasi yang malas. Generasi tua seringkali menganggap generasi muda terlalu bergantung dengan teknologi dan akhirnya hal ini membuat mereka jadi malas. Mungkin perlu dilihat dari sisi yang lain. Kalau mencari jalan yang efisien bukanlah sebuah tanda kemalasan. Ketika generasi muda dianggap malas, mungkin saja orang tersebut tidak punya tujuan yang kuat dalam bekerja. Misalnya pekerjaan yang dilakukan itu monoton, membosankan, dan ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan sebelumnya. Berbeda dengan generasi tua yang bekerja untuk mencari uang, generasi muda tidak hanya butuh itu, tapi mereka juga ingin punya makna dari apa yang mereka kerjakan. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, stereotip generasi muda sebagai generasi strawberry. Strawberry Generation adalah sebutan untuk orang Taiwan yang lahir pada tahun 1990 ke atas. Di dunia barat, periode ini seringkali dihubungkan dengan generasi milenial atau Gen Z. Generasi tua seringkali mengaitkan kalau generasi strawberry itu tidak punya mental yang kuat dalam bekerja, dianggap sebagai karyawan yang manja, egois, arogan, dan malas. Karakter ini mirip seperti strawberry yang ditanam dan dirawat khusus di rumah kaca. Kedua, generasi tua ikut andil membentuk generasi strawberry. Jika generasi tua memberikan label generasi muda sebagai generasi strawberry yang mentalnya tempe, apakah mereka lupa siapa yang membesarkan generasi tersebut?
Siapa yang menciptakan kondisi itu? Mungkin saja tanpa mereka sadari, generasi tua juga punya andil besar dalam membesarkan anaknya menjadi bagian dari generasi strawberry. Ketiga, stereotip generasi strawberry tidak selalu tepat. Ketika generasi muda berani speak up soal lingkungan kerja yang toksik, gaji yang tidak setara sesuai kontribusi, apakah orang tersebut dianggap sebagai karyawan yang merasa layak diperlakukan khusus? Kenapa kita tidak melihat hal itu sebagai sebuah masukan untuk membangun perusahaan ke arah yang lebih baik? Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Hai semua, Samara di sini. Gimana episode Sikutu Buku yang barusan kamu dengar? Pasti menambah wawasan kamu dong. Setelah ini, kamu juga bisa dengerin podcastku Meditate with Samara. Di sana, aku banyak membahas tentang mindfulness dan juga berbagai konsep pengembangan diri yang menarik serta informatif. Yuk langsung dengerin podcast Meditate with Samara setelah ini. Namaste. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.